Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lalu Muhammad Fikri Zulan Hekal, NIM D1A020280, kelas Hukum Acara PTWN A1. Di sini saya akan menjelaskan dua persoalan dalam masalah PTWN. Yang pertama, mengapa kewajiban tergugat untuk menertibkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan. Justru terlihat adanya kekosongan dan ketidakjelasan atau kekaburan hukum. Yang kedua, siapakah yang harus memerintahkan eksekusi? Siapa yang memimpin eksekusi? Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi? Aturannya sangat jelas dalam hukum acara perdata. Namun untuk hukum acara peradilan tata usaha negara, justru tidak ada dalil atau ketentuan normatifnya sebagai landasan kepastian hukum. Persoalan yang pertama, putusan pengadilan tata usaha negara hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan PTWN yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas putusan yang bersifat kondemnatoir yang memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada badan atau pejabat yang berwenang. Dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat nilai yang menjadi persoalan hukum karena sulitnya dilaksanakan. Terhadap hambatan terhadap eksekusi ini yang menjadi ketidakjelasan salah satunya yaitu tidak adanya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTWN, sehingga pelaksanaan putusan PTWN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TWN. Beban pembayaran uang paksa yang juga menjadi permasalahan. Itulah hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara tidak berjalan dan tidak jelas sebagaimana mestinya, sehingga banyak mengecewakan para pencari keadilan. Persoalan yang kedua, pada eksekusi PTWN ada kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan eksekusi ini mempunyai konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 116 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu telah adanya dua lembaga eksekusi, yaitu yang pertama uang paksa, yang kedua sanksi administratif, serta pelaksanaan eksekusi dan upaya paksa tersebut akan diumumkan di media massa yang mempunyai tujuan untuk pejabat TWN segera melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan eksekusi. Selain itu juga dilaporkan kepada Presiden apabila pejabat TWN tidak menjalankan kewajibannya sebagai senjata terakhir agar badan atau pejabat TWN taat akan hukum dan kewajibannya. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TWN dalam menaati putusan pengadilan TWN, pejabat TWN seringkali tidak menaati hukum karena biasanya seorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TWN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TWN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan atau interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TWN yang diterbitkan dan lemahnya tingkat kesadaran hukum badan atau pejabat TWN adalah sangat besar terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan hakim peratun. Karena secara normatif eksekusi putusan hakim peratun lebih menyadarkan pada kerelaan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Dengan hanya menyadarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan. Melaksanaan putusan PTWN tidak seperti diketahui. Ketentuan mengenai eksekusi putusan PTWN telah dimuat dalam pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 JO, UU Nomor 9 Tahun 2004 JO, UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TWN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.